Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita akan bicara soal malaikat. Selama ini jarang dibicarakan. Padahal salah satu yang sangat penting. Malaikat. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata malah. Dalam bahasa Yunani dipakai kata angelos. Dari situlah muncul terjemahan angel. Malaikat maksudnya ya, angel. Artinya, malak ini artinya adalah utusan Allah. Utusan Allah ini terjemahannya yang lebih tepat adalah messenger. Utusan. Ya. Cuma populer dengan terjemahan angel. Kalau kita pakai kata malah atau angelos, itu bisa dua artinya. Satu menunjuk kepada makhluk surgawi. Yang kedua bisa menunjuk kepada manusia biasa. Manusia biasa juga disebut angelos atau malah. Cuma dalam bahasa Indonesia tidak disebut malaikat. Ada yang disebut malaikat. Ya. Yang pertama manusia biasa, Ayub 1 ayat 14, ini sangat penting. Ayub 1 ayat 14, coba kita baca ya. Teknologi itu memang suka ganggu kadang-kadang. Pakai listrik mati, ini ngeheng lagi. Mantap ya saudara ya. Oke, Ayub pasal 1 ayat 14. Ya, saya bacakan ya. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Ini kalau bahasa Indonesia kita nggak tahu nih. Karena pesuruh. Teks aslinya pakai kata malah. Sama aja dengan kata malaikat. Malah. Ini menunjuk ke manusia biasa. Lukas 7 ayat 24. Lukas 9 ayat 52 itu manusia biasa. Itu angelos. Ya. Jadi jangan setiap kali ketemu kata malaikat, malaikat itu punya sayap. Kan gitu kan biasanya. Pikirannya tidak semua malaikat begitu. Ya. Yang kedua, bisa menunjuk kepada nabi. Nabi disebut juga malah. Contohnya Yesaya 42 ayat 19. Yesaya 42 ayat 19. Siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Nah, utusan di situ malah. Seperti malaikat yang kusuruh. Gitu. Padahal ini maksudnya manusia biasa. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya lagi, ini nabi nih. Kemudian yang lain lagi imam. Disebut malah. Maleakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Malah di situ menunjuk kepada imam. Bukan malaikat yang pakai sayap itu ya. Bukan. Tapi bisa juga menunjuk kepada pemimpin gereja. Pemimpin jemaat di gereja. Contohnya Wahyu 1 ayat 20. Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dari dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Yang dimaksud pemimpin jemaat, gembala. Jadi sebenarnya gembala di gereja itu malaikat. Cuman tidak umum dipakai kata itu. Jadi tapi jangan cerita ya ternyata malaikat gembalaku. Jangan gitu ya. Atau ternyata nabi dia. Enggak perlu begitu juga. Nanti orang salah mengerti. Tapi istilah malah atau angelos itu maksudnya itu. Ya, supaya kita tidak salah. Nah, pembahasannya berikutnya kita akan fokus pada malah atau angelos itu sebagai makhluk surgawi.
Ini dia, makhluk surgawi. Malaikat itu makhluk surgawi yang bertugas menyampaikan pesan-pesan Allah dan melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya itu macam-macam. Banyak sekali. Ya, itu malaikat. Jadi malaikat diciptakan Allah dengan kehendak bebasnya. Malaikat punya kehendak bebas apa enggak? Punya, saudara. Nehemia 9 ayat 6. Coba kita baca ya. Nehemia pasalnya yang ke-9. Ayat yang ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Ingat ya, Tuhan huruf besar itu YHWH, Adonai. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya. Bala tentaranya itu maksudnya malaikatnya. Ya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Jadi rupanya para malaikat ini diciptakan melayani di surga. Salah satunya, ya, ia punya kehendak bebas, sudah pasti. Ada satu ayat yang sangat penting, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayub pasalnya yang keempat, ayat 18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Banyak hamba Tuhan tidak bisa dipercaya, saudara. Dari dulu rupanya. Ya. Bahkan malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Ini dicatat sejak zamannya Ayub loh. Kata tersesat di situ kan terjemahan itu. Bahasa asli Alkitab pakai bahasa Ibrani, dipakai kata toholah. Toholah itu artinya bodoh. Artinya error. Artinya craziness, kegilaan. Itu toholah. Kenapa? Kenapa disebut bodoh? Toholah. Karena dia kan sudah ada di surga, malaikat itu. Lah sudah dia ada di surga kok memberontak. Kalau enggak goblok namanya apa itu? Kalau bahasa Jawa lebih mantap. Goblok. Habis sudah ada di surga, memberontak. Apa namanya kalau enggak goblok banget itu? Nah, jangan ketawa-ketawa, saudara. Hari ini kita disetting jadi anak Allah. Kalau sampai tidak melakukan kehendak Tuhan, artinya saya ngomongnya toholah aja deh biar orang gak ngerti. Jadi kalau kita hidup sehari-hari bergaul lalu ada yang jahat, suka nyerang, mulutnya kotor gitu ya. Toholah. Ya, nanti kalau dia bingung, apa itu toholah? Toholah itu artinya pinter. Aduh, disetting jadi anak Allah kayak begini. Apa namanya kalau gak goblok? Kita sangat berbahagia, ya Tuhan terima kasih. Kan begitu harusnya. Itu kata goblok aja kurang keras loh. Nanti kalau dia sampai di neraka ya, aduh betapa aku goblok gitu. Percuma juga setelah itu. Udah terlambat, gak mau bertobat. Padahal diciptakan manusia enak kan, bisa nafas ini enak banget loh. Manusia itu suka gak bisa mensyukuri apa yang ia miliki. Sampai ia yang miliki itu akhirnya hilang, baru dia tahu ternyata berharga. Ketika seseorang masuk ICU, aduh nafasku kok gak enak ya, ternyata enak loh nafas itu. Ya, banyak sekali dari kita kan nafas biasa aja udah lupa. Gitu. Waduh, jangan kan nafas, pipis saja enak loh. Coba aja gak bisa pipis, mampet. 2 hari, kalau gak sakit semua badan. Iya, makanya ini malaikat ini saya kadang-kadang bingung juga kenapa dia tohola ya. Padahal dia pasti berhikmat, sudah ada di surga juga. Penjelasannya cuma satu, saudara. Ia punya kehendak bebas. Dan ia salah menggunakan kehendak bebasnya. Manusia juga sama punya kehendak bebas bukan?
Siapa yang bilang manusia nggak punya kehendak bebas? Nggak punya akal budi itu namanya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tentu saja punya kehendak bebas seperti Allah. Cuma Allah punya kehendak bebasnya mutlak, manusia tidak. Manusia masih terbatas. Misalnya, saya pengen terbang, ya nggak bisa. Tapi kalau saya mau pilih taat sama Tuhan atau tidak taat, bisa. Itulah kehendak bebas. Ajaran yang berbahaya itu yang mengatakan manusia tidak punya kehendak bebas. Sehingga hidupnya pasrah aja gitu, nggak berusaha. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Semua karena Tuhan. Manusia nggak punya kehendak bebas. Kita sudah ditentukan selamat dari dulu, sejak dunia belum dijadikan. Manusianya jadi lemes. Yang penting aku tuh sudah ke gereja, selamat. Itu ajaran ngaco nggak karuan tuh. Jangan ikut saudara yang begituan. Hidup ini pertandingan perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan itu kita harus mengerahkan seluruh apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus saja berkata, masuk pintu yang sempit itu berusaha. Bukan santai-santai aja. Bukan. Berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Banyak orang tohola sih. Ngajar yang salah-salah gak mau ikuti Alkitab. Eisegesis. Memasukkan idenya ke dalam Alkitab. Entah untuk apa maksudnya. Untung juga tidak, malah tersesat nanti. Ya. Buktinya lagi. Wahyu 12 ayat 4-9. Wahyu pasalnya yang ke-12. Ayat 4 dan 9. Ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ekor siapa ini? Ekor naga. Naga merah padam itu. Di ayat sebelumnya. Ia menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Ini ceritanya si makhluk surgawi yang sering disebut Lucifer itu. Mengajak malaikat-malaikat di surga. Sepertiga jumlahnya. Dibuang ke bumi akhirnya. Ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan. Ingat baik-baik ya, iblis atau satan itu sama. Dan itu satu pribadinya, gak banyak. Jadi kalau ada yang terjemahan setan-setan itu salah terjemahan. Yang benar itu roh-roh jahat itu. Karena iblis dan satan itu tunggal bentuknya. Diabolos. Ya, dalam teks aslinya dia pakai kata diabolos atau satan. Itu tunggal. Ya. Yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dari situ kita tahu, ternyata ada makhluk surgawi yang berusaha jadi pemimpin, memberontak. Sepertiga malaikat ikut dia, memberontak, lalu dibuang ke bumi. Jadi malaikat dan semua makhluk surgawi punya kehendak bebas. Kalau tidak, masa Tuhan yang merancang kayak sandiwara, nanti dia memberontak nih. Supaya seru nanti ada jagoannya. Loh ini buat film apa buat apa sih? Ya. Nah, dari sini kita tahu asal mula setan. Asal mula setan. Tentu saja Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang tiba-tiba jahat. Awalnya pasti tidak jahat. Semua ciptaan Tuhan. Pasti tidak jahat. Kenapa jadi jahat? Pilihannya sendiri. Sama dengan manusia, sama dengan kita semua. Diciptakan tidak jahat. Waktu lahir langsung jahat gak? Begitu lahir langsung marah-marah sama mamanya. Enggak lah. Lahir masih polos semuanya imut-imut. Kan gitu kan? Setelah besar aja jadi amit-amit. Itu kehendak bebas. Bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Kehendak bebas. Firman sejelas ini pun dimengerti secara nalar belum tentu dilakukan. Coba bayangkan. Banyak orang gak mau bertobat loh. Ya heran ya. Banyak orang tidak mau bertobat. Aduh. Padahal ya. Dulu malaikat sudah di surga. Kita belum pernah ke surga. Kita pengen ke surga. Yang di surga malah memberontak. Kita pengen ke surga. Makanya kita pengen pulang ke surga nanti kalau mati. Jangan sekarang.
Ya. Itu ajaran yang benar itu pusatnya surga, bukan bumi. Kalau ajaran yang di bumi kamu akan jadi raja, jadi kepala bukan ekor. Wow, kamu akan jadi sultan, itu pusatnya di bumi itu. Itu bukan kebenaran. Kalau kebenaran itu, Tuhan saat ku pulang. Mestinya begitu, ya enggak? Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mestinya begitu. Makanya Bapak Ibu sekarang ya, perhatikan orientasinya. Kalau khotbah mengarahkan manusia hidup di bumi, tinggalkan dia. Kalau khotbah tidak pakai Alkitab, tinggalkan dia. Hidup kita cuma sebentar dan sekali. Hidup ini satu-satunya kesempatan untuk menjadi anak Allah. Jangan sampai ketika menutup mata, lalu menyesal ternyata aku dibohongin selama ini. Yang diomongin duit terus di gereja. Yang diomongin itu keselamatan, bagaimana kita memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Coba tanya seseorang, apa misi hidupmu? Kenapa kau ikut Tuhan Yesus? Jawabannya akan kelihatan. Yang benar itu, yaitu saat ku pulang. Sekarang ini belum waktunya pulang, kita kerja keras. Kita berkati seluruh dunia dengan kebenaran. Bagikan link-link kebenaran seperti ini. Di dunia itu jarang khotbah kebenaran tuh. Yang ada motivator. Meskipun pakai ayat Alkitab. Cuma motivator biasa-biasa saja gitu. Ya, kita harus mengarahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya, kalau saya sih begitu. Saya membayangkan suatu hari kalau aku sudah waktunya. Ya, tinggal terakhir aja. Tuhan tolong kasih kesempatan untuk nyanyi terakhir. Ya, bayangkan kalau Tuhan datang. Berani nggak saudara nyanyi saat ku pulang? Ya, hari ini kalau seseorang ditanya, kita pasti mati loh saudara. Udah amin? Mestinya aminnya kencang. Amin, gitu. Kalau seseorang nggak yakin mau pulang ya, lah terus mau kemana? Ya kan? Mestinya semangat tuh. Jangan nyanyi saat ku pulang aja takut. Ada loh orang yang takut. Aduh jangan ngomong gitu Pak. Pamali Pak katanya gitu. Ya hari gini masih pamali. Hari gini masih takhayul. Makin dia ngomong gitu makin kencengin kita. Betul gak? Kita kencengin aja saudara. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Iya loh, gak habis pikir. Kenapa malaikat ini sudah di surga masih berani memberontak? Yang lebih gak habis pikir lagi, zaman sekarang. Kalau saya lihat orang-orang itu ya. Kenapa ya kau sudah lihat setan dibuang dari surga? Apalagi cuman kau. Kok berani masih hidupnya jahat? Kok berani ya? Malaikat di surga aja gak disayangkan oleh Tuhan. Kalau ia berdosa memberontak dibuang ke api kekal. Waduh lah kok manusia berani. Yudas 1 ayat 6. Yudas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Ada orang nanya sama saya, Pak ada ya kitab Yudas Pak? Loh emang Yudas pengkhianat ada kitabnya ya Pak? Aduh gak pernah baca Alkitab nih. Yudas pasal ayat 6.
Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Rupanya para malaikat itu diberi kekuasaan oleh Tuhan di surga. Tapi ada batasnya. Karena kekuasaan yang tak terbatas hanyalah Tuhan. Dibatasi. Tapi rupanya para malaikat ini ingin melampaui batas. Keluar dari batas wewenangnya. Itulah terjadi pemberontakan. Kalau manusia diberi batas oleh Tuhan, dia melangkah dari batas itu, wah, dia dibinasakan Tuhan itu. Cawan murka Allah akan diminum oleh dia. Makanya ya, di hidup kita yang cuma sekali ini, entah berapa lama lagi kita masih hidup, kita harus belajar yang benar, hidup yang benar, bersihkan pikiran, bersihkan hati, gak usah aneh-aneh ikut Tuhan, gak usah ngarang-ngarang sendiri, mistis. Manusia tuh pengen gampang, saya perhatikan. Pengen gampang, pengen enak. Disuruh kerja keras hidup kudus, manusia kok hidup kudus gitu. Diajarin yang susah, seminggu udah kerja capek Pak. Kok marah-marah terus, mau yang santai-santai aja Pak. Gitu. Aduh, mau yang gampang. Dalam segala hal manusia pengen yang gampang. Ada seseorang yang pengen turun berat badannya, tapi mau gampang. Lah kalau itu gampang juga jawabannya. Gampang, saya kasih tips gini. Gampang Bu, olahraga saja. Wah saya malas olahraga. Enggak kok, ini gampang sekali olahraganya. Gimana? Cuma gini aja Bu. Gitu. Iya, cuma gini aja. Iya, pasti turun berat badannya. Kok bisa Pak? Iya, setiap kali ditawarin makanan, Ibu olahraga. Nanti kurus pasti. Lah mau gampang, gimana ngajarinya gampang? Ya udah, tiap kali disodori makanan yang nggak bener, geleng-geleng kepala aja, olahraga. Jangan mau maksudnya. Nggak bisa gampang, hidup ini perjuangan. Bagaimana mau gampang? Aduh, malaikat aja sudah kasih contoh loh ke kita. Salahnya itu begitu itu. Akibatnya dibuang ke neraka. Matius 25 ayat 41 dan 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat-malaikatnya saja tidak disayangkan oleh Tuhan kalau berdosa. Apalagi kita, ya. Jadi asal mula setan iblis itu memang misteri. Tetapi di Alkitab ada jejaknya. Contohnya Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya ayat itu. Itu sebenarnya adalah ejekan terhadap Raja Babel. Di situ jelas tuh. Yesaya pasal 14. Ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Bintang timur putra fajar diterjemahkan menjadi Lucifer. Ya, itu dia asal mulanya. Tetapi ini sebenarnya ditulis untuk Raja Babel, ayat 4-nya diperhatikan tuh. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Jadi kitab Yesaya ini menulis tentang Raja Babel, bukan tentang setan. Tentang Raja Babel, jelas. Memang Yesaya tahu setan seperti apa? Nggak tahu. Dia menulis tentang Raja Babel nih, di zamannya Babel soalnya. Dan ditulis kan di ayat 4-nya. Tetapi ingat saudara, saudara jangan pernah kaku. Hermeneutik itu sangat penting. Tetapi jangan kaku dengan hermeneutik. Sebab ada banyak misteri lambang yang disisipkan Tuhan. Contohnya ini. Itu Raja Babel, betul. Tetapi karakteristik itu mau memberikan kita suatu gambaran adanya makhluk yang seperti itu. Disisipkan di situ. Ada misterinya di situ rupanya. Jadi kalau ada orang yang menginterpretasikan ini adalah, ini si iblis nih. Benar juga. Karena sifat-sifat Raja Babel nggak cuman begitu, ini ejekan aja. Maksudnya sekaligus memberitahukan tentang adanya makhluk itu, si iblis itu. Bintang timur putra fajar. Itu saudara bisa baca ya. Yesaya pasal 14 tadi. Dari ayat 12 sampai 15. Di ayat 14-nya begini.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Waduh, itu pasti si Lucifer itu. Tidak ada makhluk lain yang berani. Ya, itu cuma itu. Inilah asal mula setan atau iblis itu. Jadi, jangan pernah ada yang berpikir, oh Tuhan menciptakan setan dari semula. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari semula, termasuk setan. Salah itu. Salah itu. Saya sudah lihat argumentasinya apa. Eisegesis. Memasukkan idenya, tidak melihat konteksnya. Padahal kalau kita lihat konteksnya itu jelas maksudnya apa. Ya. Ia pembunuh dari semula, pembunuh manusia dari semula. Katanya begitu ayat firman. Ya betul, sejak manusia ada dia pembunuh. Tapi semulanya di surga di kekekalan dia belum jadi pembunuh, dia masih kosong, masih polos, belum memberontak. Lama-lama baru memberontak. Memberontaknya ini, aku hendak naik mengatasi bintang-bintang, ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan Bapak Ibu, modus ini dipakai sampai hari ini. Kalau seseorang mau menyamai yang maha tinggi, ya mungkin gak menyamai lah, tapi mau meninggikan dirinya. Sangat tinggi dibanding sesamanya. Wah itu bahaya saudara. Kalau seseorang ingin dikultuskan, wah itu dia. Di gereja ingin dipuja-puja, disembah-sembah itu. Yang mungkin gak nyembah lah, tapi hormatnya kebangetan, hati-hati itu. Itu modus yang sama. Si Lucifer itu ingin ditinggikan, melebihi yang seharusnya. Hati-hati ya saudara, jangan pernah mengkultuskan siapapun. Bahkan malaikat turun dari surga. Kalau ia memberitakan Injil yang lain, jangan ikut dia. Itu setan namanya. Hati-hati ya, kita harus tahu kebenaran. Satu lagi yang sangat terkenal, Yehezkiel. Yehezkiel 28, ayat 11 sampai 19. Ayat ini menulis tentang ratapan terhadap Raja Tirus. Yehezkiel 28 ayat 12 itu begitu. Itu Raja Tirus yang dimaksud. Tetapi seperti Yesaya tadi, ada sisipan pesan buat kita. Coba kita baca, Yehezkiel pasal 28. Ayat 11 sampai 19 nanti dibaca sendiri lengkapnya. Tetapi, nah mulai ayat 13, mulai ayat 12. Hai anak manusia, kenapa disebut anak manusia? Raja Tirus. Ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Gambar kesempurnaan. Penuh hikmat dan maha indah. Ini Raja Tirus diledek juga nih. Tapi saya percaya ini ada pesan khusus. Ada satu makhluk di surga gambar kesempurnaan dia. Dia diciptakan sempurna. Ya, penuh hikmat dan maha indah. Ayat 13-nya, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh dengan segala batu permata yang berharga, jaspis merah dan seterusnya. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Makhluk surgawi itu ciptaan Tuhan. Bukan ada dengan sendirinya, tapi ciptaan. Ayat 14, ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-bercahaya. Ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Nah perhatian, pada mulanya enggak bercela, enggak berdosa pada mulanya. Sampai terdapat kecurangan padamu. Sama dengan kita lahir, belum berdosa meskipun natur dosa sudah ada. Tapi belum berbuat dosa. Beda ya, natur dosa sudah ada, tapi belum berbuat dosa waktu lahir. Nah, lama-lama udah besar, lah kok buat dosa. Sama makhluk yang satu ini juga begitu. Waktu diciptakan dia tak bercacat, tak bercela. Gambar kesempurnaan. Tetapi dengan berjalannya waktu, dicatat di sini, ini engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Sampai suatu hari ia mulai curang. Ya, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Dagang itu maksudnya cari untung. Ya makhluk surgawi yang sudah dikasih wewenang, ada batasnya.
Dia mau melampaui batas itu, ingin menyamai yang maha tinggi. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Nah, ini adalah asal-usul dari setan atau iblis itu. Ya, itulah musuh abadi manusia sampai hari ini. Ingat baik-baik ya, musuhmu bukan melawan darah dan daging. Musuhmu bukan mertuamu, bukan menantumu, bukan istrimu, suamimu, atau temanmu. Musuhmu itu bukan melawan darah dan daging. Musuh abadi kita itu si iblis ini. Ya, coba kita baca Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Rupanya kerajaan setan itu ada hierarkinya. Ada rajanya, ada penghulu-penghulunya, ada roh-roh jahatnya di udara. Itu hierarki di kerajaan kegelapan itu. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu itu si iblis. Jadi jangan berantem sama sesama. Lawanmu itu si iblis, ia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dulu ada yang mengajarkan begini, dulu. Itu pun bukan di planet bumi, di planet Mars sana. Biar gak ada yang tersinggung. Dulu ada yang mengajarkan begini, saudara, iblis itu sudah kalah. Seperti kecoa kita injak-injak aja, sudah tidak berbahaya, saudara. Kita pemenang, saudara. Itu. Sebab ayat itu berkata iblis itu seperti singa. Maksudnya itu kucing. Kata dia gitu. Seperti singa maksudnya kucing, Pak, jadi nggak berbahaya. Toholah. Toholah itu kayak bahasa Batak ya. Toholah. Habis nggak lihat kalimatnya. Kalimatnya jelas berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya bahaya. Dipotong seperti singanya itu kucing katanya. Waduh. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita semua umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Harus cerdas supaya tidak bisa dibohongin oleh kegelapan. Harus cerdas mengerti bagaimana membaca firman Tuhan yang benar. Di zamannya Tuhan Yesus saja sudah banyak orang yang tidak mengerti. Makanya Tuhan berkata begini, mengapa engkau tidak mengerti bahasaku? Padahal Tuhan Yesus bicara dengan bahasa sehari-hari itu. Kenapa kau tidak mengerti? Misalnya saya... Ini pasti roh jahat nih. Oke, sebentar ya. Tadi itu tahan lama ya. Kok tiba-tiba mati lagi ya? Tapi kan ini... Oh, sudah. Oh, monitornya mati. Oke, sebentar. Ini yang online bagaimana kabarnya nih? Oke ya. Di hold aja dulu ya, sebentar. Pakai iklan gitu. Iklan kecap nomor 1. Saudara mau sehat nuraninya, sehat jiwanya, datanglah ke PIK. Itu sih iklannya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, mesti sabar. Kalau ngomong kebenaran itu selalu ada banyak gangguannya. Aduh, dulu sering mati. Kita besarin wattnya. Udah gede, masih mati lagi. Oke, sudah ya? Tadi sampai mana? Sampai lupa deh. Toholah. Semua ingatnya toholah. Aduh. Jadi singa itu, seperti singa itu maksudnya berbahaya. Jangan dirubah-rubah jadi kucing. Kalau kucing kan meong-meong.
Aneh bener ada orang yang cara bacanya begitu. Saya itu ya, kalau lihat ajaran yang salah itu gemes. Kenapa? Banyak korbannya. Iya. Mulai sekarang perhatikan satu ciri kebenaran. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Faktanya teks Alkitab bilang apa? Jangan menurut si A, si B. Menurut buku ini, menurut teolog ini, menurut sinode ini. Gak penting semuanya. Yang penting menurut Alkitab. Harus begitu. Berani ambil risiko. Wah, nanti saya dimusuhin. Gak peduli. Kita gak butuh teman yang membawa kita ke neraka. Kita butuh teman yang sama-sama bergandengan ke surga. Amin ya. Akhirnya terjadi peperangan di surga. Wahyu 12 ayat 7-9. Lucifer dan malaikat-malaikatnya diusir. Dibuang ke bumi. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.